mohon maaf, takutnya di luar sana pemirsa kondisinya sama dengan yang sekarang kita sedang bicarakan. Jika kita ibu orang tua terpapar COVID, taruhlah ya, akhirnya agak sedikit parah karena ada penyakit bawaan dan lain-lain. Nah, kalau bayi, orok istilahnya ya, balita tepatnya, terpapar COVID, hal apa yang begini, supaya orang tua kita juga tenang ketika ada bayi atau orok terpapar COVID. Apa yang harus kita lakukan? Seberapa gawat, seberapa ringan ketika bayi terpapar COVID? Ya, jadi sekarang tuh proses penyebaran kita udah susah nih untuk tracing ya. Dapatnya dari mana, kemudian siapa yang terkena tadi seperti yang sempat di-share ceritanya gitu ya. Nah, pada bayi yang terpapar memang saya kebetulan kan saya dokter kandungan ya. Saya beberapa kali ngobrol sama dokter anak, sejawat saya memang kita setiap lahiran kemudian di treatment sama dokter anaknya. Kondisi saat ini tuh memang lagi heboh banget. Si bayi bisa aja gejalanya, bisa saja mulai dari muntah-muntah aja, tapi ternyata dia positif, tidak ada demam, atau bahkan sampai ada demam, sampai mengganggu aktivitas yang jadi lemas bayinya. Jadi semua gejala saat ini ya, karena kita bicara pandemik ya secara global ya, ketika ada gejala perburukan dalam suatu klinis si bayi, maka pikirkan dulu kemungkinan yang itu. Kemungkinan yang paling beratnya. Jadi kita singkirkan dulu nih si kondisi pandemiknya. Kalau sudah disingkirkan nggak ada, baru kita treatment sesuai dengan klinisnya. Jadi pikirkan dulu kemungkinan itu. Karena sekarang lagi heboh banget supaya kita bisa sama-sama jaga. Kalau ternyata positif bisa langsung di treatment sesuai kebutuhannya, lebih agresif gitu. Baik, Dok, tadi saya cuma penasaran satu pertanyaan terakhir. Orang yang positif, kita berdekatan saja tidak boleh. Terus ASI diberikan kepada bayi, mungkin ya dok, ada possibility bahwa bayinya tidak kena gitu dok. Walaupun ibunya pakai masker dan segala macam tapi kan dia mengkonsumsi sesuatu dari tubuh orang yang sudah positif dok. Bagaimana dok? Sebenarnya tadi dokter sudah menjelaskan, tapi memang kita minta penjelasan lebih rinci. Orang berdekatan aja kan nggak boleh, apalagi mengkonsumsi sesuatu dari tubuh orang yang positif. Gimana ya dok? Maksudnya bisa diberikan penjelasan ya nggak dok? Aku soalnya masih agak bingung dok. Infeksinya itu tadi. Iya, jadi tadi itu yang saya sampaikan di awal. Dilihat kondisi klinis ibunya, tetap dilihat kondisi klinis ibunya. Misalnya ya, dia OTG nih, tidak bergejala, nggak ada batuk, nggak ada apa-apa, tapi memang dia positif dari hasil diagnostiknya, swabnya gitu ya. Artinya dia tinggal batuk-batuk gitu ya, secara droplet dia tidak ada. Gitu. Karena saat ini pertimbangannya proses penelitian sampai dengan sekarang belum ada yang menunjukkan bahwa ada transferring lewat ASI, maka ASI tetap dibutuhkan dengan berbagai macam pertimbangannya. Tapi tetap ibunya harus pakai cover tadi proteksinya, pakai masker double, pakai face shield, kemudian bajunya ketika akan menyusui juga harus pakai baju yang sudah sudah proper. Kan takutnya ada sisa droplet di badannya gitu ya. Setelah menyusui juga sama, ganti baju gitu. Jadi diharapkan si bayi tetap mendapatkan suplai nutrisi yang baik dari ASI-nya dan antibodinya, tapi tetap terlindungi. Ya, jadi kesimpulannya orang tua memang harus lebih ekstra ya, terutama ibu ya, ketika memang kondisinya seperti itu. Buang jauh-jauh, alah repot banget dah. Buang jauh-jauh hal itu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, repot nggak repot, harus menggunakan hal-hal itu semua. Baik dok, terima kasih dokter. Sehat-sehat ya kak. Ya ini kan edukasi buat kita semua. Terima kasih dokter Sandi. Sehat selalu. Yang pasti tadi